Wa arkanul islami khamsatun. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, bersyahadat, baca syahadat, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat wal afiyah, nikmat tetap iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat cuaca yang sangat adem gitu, nikmat. Tadi dibacakan di dalam ayat itu, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja mereka mah, mau engkau ajarin mau tidak, mereka enggak bakal beriman. Tuh. Jadi nikmat iman itu sangat luar biasa. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak kurang-kurang berdakwah, ngajak orang biar faham tentang la ilaha illallah, biar mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini. Karena kalau orang hanya mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan syahadat tanpa dia meyakini, maka dia munafik hukumnya. Seperti di ayat selanjutnya itu, minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Terus ada yang baca wajib. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum mu'minin, kan? Tidak ada wa ma hum bimu'minin, ya. Billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman padahal ngomong doang. Mereka bisa, mereka mampu. Saya percaya sama Allah, saya percaya sama hari akhir, saya bersyahadat, tapi hatinya enggak percaya. Makanya kita ngaji ini bukan hanya kita ngaji lafaz, tapi ngaji makna. Makanya penting nih ngaji satu-satu sifat gitu ya. Kemarin kita membahas makna la ilaha illallah, akidah yang terkandung di dalamnya, di dalam la ilaha illallah. Kemarin kita sampai kepada sama, ya. Benar nggak? Benar. Yang artinya sama itu wajib meyakini bahwa Allah Maha mendengar. Apa yang didengar oleh Allah? Kemarin ya, yang nyatet nanti nggak lulus ujiannya kalau nggak nyatet. Apa yang Allah dengar? Allah itu mendengar zat dan juga suara, ya, biar paham. Allah mendengar zat dan yang didengar itu yang ada saja, yang tidak ada nggak didengar. Namanya yang ada itu maujudat, sesuatu yang ada, maujud saja. Baik yang wujudnya itu yang wajib ataupun yang jaiz. Tulis gitu. Allah itu mendengar zat dan suara. Zat dan suara yang didengar itu namanya maujudat. Maujudat itu segala yang ada, segala sesuatu yang adanya itu baik zat, baik yang wajib ataupun yang jaiz. Tuh dua. Yang mustahil enggak? Tuh. Baik yang wajib atau yang jaiz, biar paham kita ngaji tauhid. Oh, jadi Allah Maha mendengar. Yang didengar suara.
Yang didengar itu suara dan zat. Suara dan zatnya pada sesuatu yang wajib dan yang wajib itu seperti zat Allah. Allah mendengar zat Allah, Allah mendengar kalam Allah, itu yang wajib namanya. Kalau yang jaiz itu ya kita-kita ini, itu namanya yang selain itu enggak, mustahil enggak didengar gitu. Begitu tuh ya. Nah, kemarin kan kita bahas tentang waktu-waktu yang dimana Allah itu mengijabah doa kita. Ya, tempat dan waktunya. Kemarin ada yang kurang nggak itu? Satu yang di miqat. Miqat kan ada 4. Miqat ya lam. Miqat yang makani ya lam. Ada nggak? Zatu irkin ada. Zatu irkin ada. Qarnul manazil kurang tuh, kemarin nggak kesebut. Qarnul manazil dari qarn, daerah qarn. Qarnul manazil. Nomor 4. Nomor 4 apa? Juhfah. Itu ya harus tahu tuh. Oh, itu tempat-tempat mustajab, tempat-tempat sakral, diperintahkan ihram dari situ. Juhfah. Begitu tuh ya. Tuh tempat-tempat yang mustajab dan waktu-waktu yang ijabah. Begitu. Ada berapa kemarin tuh ya? 40 lebih ya? 50. 50 ya? 50. Terus sifat mustahilnya kemarin disebut belum? Mustahilnya sama. Sebut enggak? Belum. Mustahilnya sebut nih. Harus tahu, enggak tahu dosa. Mustahilnya sama adalah somam. Mustahilnya adalah somam. Apa artinya somam? Tuli. Somam, sod, mim. Somam. Artinya tuh mustahil Allah itu bersifat tuli, begitu, mustahil. Jadi Allah Maha mendengar. Kalau kata orang Betawi jangan sekate-kate. Allah itu Maha mendengar. Apa yang kita lakukan Allah ngedengar. Apa yang kita suarakan dalam hati Allah Maha mendengar. Kita ada benci sama orang di hati. Saya pites nih orang ini di hati, tapi itu Allah Maha ngedengar. Ya. Gitu tuh. Ya. Gitu tuh ya. Allah Maha mendengar. Gitu, dan pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Kalau makhluk mah kebatas, ada jarak. Kalau Allah nggak ada jarak. Mau di mana aja kedengeran, mau ngapain aja kedengeran. Begitu tuh ya. Di mana aja kita kedengeran. Gitu tuh. Ngapain aja kita kedengeran. Bakal dihisab. Inna sam'a wal basara wal fuada. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanyakan semua. Kita dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, akan ditanya semua. Begitu tuh ya. Jadi mustahil Allah itu tuli. Jadi Allah mau nggak tuli. Doa tuh di tempat-tempat dan waktu yang kemarin ditulis tuh ngedoa tuh ya. Allah nggak tuli. Diijabah nggak? Diijabah, yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Berdoalah kalian kepada Allah padahal kalian yakin diijabah. Yakin diijabah. Gitu. Yakin Allah maijabah. Andai kata udah bertahun-tahun sampai botak sariawan kita ngedoa kagak diijabah juga. Bagaimana itu? Itu udah dapat pahala doa. Dapat pahala doa. Doa itu pahalanya luar biasa. Itu andai kata nggak dijabah dan mustahil, dan nggak ada doa yang nggak dijabah didengar. Adapun yang menyebabkan tidak diijabah, satu itu kehendak Allah, emang nanti ditunda. Kedua, yang menyebabkan tidak diijabah syarat doanya nggak dipenuhi. Apa itu? Khusyuk dalam doa tidak,
Yang syarat utamanya adalah makanan yang halal. Makanan yang halal bukan berarti yang ada label halalnya, yang halal secara agama tuh. Walaupun ada label halalnya, misalkan Indomie makanan yang ada label halalnya enggak? Ada label MUI-nya enggak? MUI. Ada. Ya, halal Majelis Ulama. Tapi kalau boleh nyolong mah tetap aja haram. Indomie halal dari mana? Ngambil punya teman aneh, haram. Walaupun ada tulisan halalnya gitu. Jadi yang halal dan tidak itu cara memperolehnya, gitu ya. Jadi syarat diterimanya doa itu adalah makanan halal. Dulu ada sahabat, ada di zaman Nabi lagi ngaji, Nabi nyebutin ada orang yadhkuru rajulan yutilus safar asy'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rab nangis. Nabi nyebutin ada orang bepergian lama, pakaiannya compang-camping, dekil, gak mandi-mandi setahun, begitu tuh baunya udah kayak pentau tuh. Begitu tuh. Akhirnya dia doa ke Allah, ngadahkan tangan ke langit, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram, pakaiannya pakaian haram, minumannya minuman yang haram. Apa minuman haram? Darah kobra haram. Darah itu najis, nggak boleh diminum. Ini diminum, nggak boleh. Makan laron nggak boleh dimakan. Makanya kita ngaji itu biar tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Hah? Ada emang? Wah, nggak boleh dimakan. Tapi bukan saya. Nggak boleh. Menjijikan itu. Makan tikus goreng. Tuh, nggak boleh. Walaupun gitu, makan mie ayam dari tikus, itu kan haram. Tikus nggak boleh dimakan, menjijikan. Begitu. Makan sop kucing, makan nasi kucing. Namanya doang itu mah. Begitu tuh. Makan hot dog, hot panas dog, anjing panas. Hati-hati kita dalam makan tuh ya, karena itu bisa mempengaruhi diijabah, diterima tidaknya doa kita. Begitu tuh. Jadi makanan yang terpenting. Kata Nabi, fa anna yustajabulah. Mau gimana mau diijabah? Orang makanannya makanan haram, minumannya haram. Baju yang haram kayak gimana? Baju hasil gosok itu haram. Baju gosok. Ada baju nyangkut, ada ini pakaian siapa, kita pakai baik, ngedoa, zikir sehari semalam, kagak gerak-gerak. Ya, sendal orang main pakai baik, mau wudhu kemana? Wudhu ke kamar mandi tuh jauh. Ada sendal siapa ini ya, kita pakai baik, itu haram tuh. Sama siapa minjemnya? Ya gak ada yang kalau ada orangnya, itu. Gak ada yang jawab. Gitu ya, itu haram tuh. Jadi pakaian kita, makanan kita, minuman kita jangan sampai sesuatu yang diharamkan, maka doa kita tidak diijabah. Gitu tuh, nggak bakal diijabah doanya, karena yang kita makan adalah barang haram, begitu. Jangan sampai kita makan barang haram, gitu. Karena itu mempengaruhi doa dan ibadah kita. Itu kata Nabi, kul ma syi'ta fabidzaka ta'mal. Kul ma syi'ta. Makanlah terserah kamu, apa aja makan, silahkan. Fabidzaka ta'mal, dengan itu kamu akan beramal. Kalau yang dimakan benar, maka anggota tubuhnya beramalnya benar. Kalau yang dimakannya haram, maka anggota tubuhnya bakal ngelakuin sesuatu yang haram, gitu. Kul ma syi'ta fabidzaka. Itu pentingnya ngaji tuh, ngaji fikih, bab muamalat juga nanti itu ya. Pelan-pelan ibadahnya biar rapi, akidahnya biar rapi nih kita nih. Tuh.
Jangan begini, jangan ngeluh. Ya Allah, ini udah doa, ini lama banget nih, udah ngedoa, udah tahun-tahunan, kagak ada jawaban aja ya, nggak ada jawaban. Kalau nyari jawaban jangan di sini, nyari jawaban mah di nyari jawaban doa itu nanti kadang-kadang Allah jawab kita nggak kerasa, ternyata ini jawaban dari Allah gitu, nggak kerasa. Kadang kita minta dulu, minta ini, minta, tapi dikasihnya sesuatu yang kita nggak kerasa. Minta perhiasan yang banyak, ya Allah, minta sebiar dapat duit gini-gini, minta tapi nggak ada juga, minta biarin, tapi nggak kerasa dikasih kehidupan tentrem, anaknya soalnya anaknya dia sujud ke Allah tuh, nurut, itu lebih daripada apa yang kita minta. Anak mau sujud ke Allah aja udah luar biasa. Begitu kita udah bisa sujud ke Allah aja udah luar biasa. Coba kalau ada bisulnya di jidat, ada bisulnya di jidat nih, bisa nggak sujud? Apalagi di pantat bisulnya, aduh mau duduk susah ya kan. Apalagi bisulnya diketek, gini aja ya, gitu tuh ya. Alhamdulillah kita nggak ada apa-apanya, walaupun ya pas-pasan begini, tapi alhamdulillah kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu tuh. Jadi nggak kerasa kadang-kadang yang Allah kasih, yang Allah beri kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Itu tuh. Untuk sehat itu mahal nggak? Mahal, tapi Allah berikan kesehatan cuma-cuma, gratis. Itu lebih daripada apa yang kita harapkan, apa yang kita ajukan proposalnya. Pengennya orang kan pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu, tapi yang Allah kasih lebih daripada yang kita bayangkan. Begitu tuh ya. Kita diselamatkan tuh, kita diselamatkan dari api neraka, itu lebih-lebih. Kita diselamatkan dari, maksudnya diselamatkan dari api neraka gimana, kan belum masuk neraka. Kita dihindarkan dari melakukan sesuatu yang menyebabkan masuk neraka, itu lebih daripada nikmat yang kita minta begini, minta begitu tuh ya, lebih tuh. Kita dijadikan umat Islam, kita dijadikan orang yang taat, kita dijadikan orang yang istiqomah, itu lebih daripada yang kita bayangkan. Begitu, istiqomah ngaji aja, ngaji walaupun ini jalan aja nggak paham, tetap aja ngaji gitu. Terus aja panas-panasan ngaji, hujan-hujanan ngaji, begitu. Ngapain aja pokoknya waktunya ngaji. Nah itu nikmat tuh. Emang bukan nikmat diseret kaki kita, digerakkan hati kita untuk ngaji, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh nikmat. Jawaban doa kita, harapan doa kita, harapan orang tua kita yang udah meninggal, harapan ke nenek moyang kita yang udah meninggal, semoga keturunannya dijadikan orang-orang yang soleh-soleha tuh. Itu nyalur ke anak keturunan doa tuh. Kayak orang nanam pohon yang paling lama pohon apa? Pohon asem ya? Apa pohon duren? Pohon duren ya? Yang nanam uyut kita, yang nikmatin siapa? Cucunya, cicitnya. Lah, yang nanam udah meninggal. Yang ini, nah sama. Doanya orang dulu, dia ngedoa. Rumahnya megubuk orang-orang dulu tuh. Ya, orang-orang dulu serba kekurangan. Gitu tuh. Buat makan aja orang dulu mah susah. Kenapa? Zaman londo, zaman penjajahan. Ya, susah. Nyari nasi susah, nyari beras susah, tapi mereka nggak berhenti mendoakan anak keturunan biar selamat daripada api neraka, biar jadi orang-orang soleh. Doain, nyalur tuh doa ke kita, kitanya emang nggak kerasa, kita nggak pernah ngedoain orang tua kita. Ziarah juga kagak pernah. Jarang nggak ke orang tua kita nih? Jarah, minimal Fatihahin. Karena apa? Jasa orang tua kita. Jasa, ini hari apa? Hari Ibu katanya. Tuh kan hari Ibu lah gitu. Begitu tuh. Ibunya pada pusing. Kenapa pusing? Ngedoain doang, kagak ngasih duit. Begitu tuh ya. Doain hari Ibu nih. Begitu tuh, doain. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kamar. Doain. Apa beratnya sih bilang begitu tuh? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Kalau kita nggak keburu ziarah, doain habis sholat minimal itu. Habis azan doain itu. Tuh doain rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Itu namanya doa birrul walidain. Doa ini anak nih bakti sama orang tua. Dijabah sama Allah gitu tuh. Cakep, ntar dibales. Punya anak begitu juga. Birru abaakum tabirrakum abnaukum. Berbaktilah kalian pada orang tua, nanti dibalas anaknya bakti. Begitu tuh ya. Ya. Ibarat kata apa namanya? Buah jatuh nggak jauh dari nggak jauh dari pohon. Kecuali pohonnya pinggir kali. Buahnya kanyut jauh. Gitu tuh ya. Tuh, ya kalau kita pengen punya anak soleh dan solehah kitanya. Gitu. Oh, soleh dulu. Tuh soleh baru tuh. Terus sifat yang wajib diketahui oleh kita, sifat wajib bagi Allah. Setelah sama apa? Basar. Apa artinya basar? Melihat. Begitu tuh ya. Sifat basar. Dalilnya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu bersifat melihat. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Begitu. Allah Maha mendengar juga Maha melihat. Apa yang Allah lihat sama kayak tadi. Apa yang Allah lihat? Zat dan suara. Zat dan kita yang kita lihat apa? Zat. Suara nggak bisa kita lihat. Tapi Allah melihat suara. Ini suara musik nih dilihat nih. Tuh, asik tuh kan. Gitu tuh ya. Ada hiburannya kan, luar biasa. Dilihat ya sama Allah. Kok suara dilihat? Iya. Allah melihatnya bukan zat, tapi suara. Suara juga dilihat. Dan penglihatan Allah itu tidak seperti penglihatan makhluk. Kalau penglihatan makhluk, kalau ada dinding terhalang, kalau ada jarak terbatas. Kalau Allah tidak ada jarak, tidak ada batas, semua sama dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang putih, mau yang hitam dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang besar, mau yang kecil dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut aja yang kecil, yang hitam dilihat. Begitu tuh ya. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus ditanamkan nih di hati. Allah tuh Maha melihat. Kalau kita udah yakin bahwa Allah itu Maha melihat, maka kita harus hati-hati. Begitu tuh ya. Ya, harus menanamkan di dalam diri kita muraqabah namanya. Apa? Apa artinya muraqabah? Merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh harus ditanamkan di hati bahwa Allah itu Maha melihat tuh. Itu namanya ihsan. Ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Fa innahu yarak. Sungguhnya Allah itu melihatmu. Oh, harus diyakini di hati. Sungguhnya Allah itu Maha melihat. Tuh, melihat. Tuh, kalau sudah tertanam itu di hati, maka dimanapun dia tempat, dia akan selalu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu beserta kalian dimanapun. Mau di dasar laut, mau di atas gunung, mau di dalam kamar, mau di luar kamar, mau di mana saja. Wa huwa ma'akum ainama. Dia merasa diperhatikan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikisahkan di zaman Abul Hasan Asy-Syadzili, pencetus Thariqah Syadziliyah. Beliau punya murid banyak. Yang dijadikan pengganti, yang jadikan khalifahnya siapa? Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini jadi khalifah Abul Hasan Asy-Syadzili. Waktu itu dites sama muridnya. Kata Imam Abul Hasan, nih suruh bawa hewan nih, bawa ayam, bawa unggas, suruh motong, dipotong. Tapi motongnya di tempat yang kagak ada yang ngelihat, di mana kayak terserah. Ada yang
ada yang di atas gunung, ada yang dimasukin di sarung, gak ada yang lihat nih, kita potong aja. Kepotong, yang salah potong betul, gitu ya. Ada yang di belakang pohon, langsung. Ada yang di laut, ada yang di rumah tutup, nggak ada yang bisa ngelihat. Pokoknya selamat. Abul Abbas Al-Mursi nggak motong di belakang batu, mau motong, Allah mah ngelihat ya. Kan disuruhnya yang kagak kelihatan. Di laut Allah melihat, di gunung Allah melihat. Mau di mana aja, ya saya nggak bisa kayaknya. Nggak bisa saya dilihat, syaratnya kan nggak dilihat. Akhirnya itu murid-murid laporan ke gurunya, ini guru udah semua tugas sudah selesai, udah dipotong semua. Datang Abul Abbas, kenapa engkau tidak motong ayam, tidak motong unggas? Gitu tuh. Habis yang guru suruh kan motong di tempat yang tidak kelihatan, sedangkan bagaimana saya motong, semua dilihat sama Allah Subhanahu. Semua tempat dilihat oleh Allah. Nah ini dia, makanya saya pilih dia sebagai khalifah, nggak salah pilih sebagai pengganti ya Abul Hasan Asy-Syadzili. Gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari gitu tuh. Abul Abbas ini punya santri, punya anak perempuan, dinikahin sama muridnya. Enggak dicolek-colek. Karena saking ta'zimnya sama guru, dia nggak berani sama anaknya guru. Begitu tuh ya orang dulu, saking ta'zimnya. Ya nggak ada yang lagi ngapa dicolek-colek kan gitu, dicolek doang. Begitu tuh ya orang dulu tuh, ta'zimnya sama guru sampai segitunya. Hah? Apaan? Enggak kewajiban itu mah. Iya nggak wajib, itu mah nggak wajib. Ngasih nafkah boleh, tapi kalau itu mah hubungan suami istri, itu mah nggak wajib. Nah, kalau wajib dosa. Suami yang istri kalau nggak mau dosa, sedangkan enggak lah. Saking ta'zim sama guru tuh ya. Begitu tuh apanya? Ya apa saking ta'zim itu. Ta'zim sama guru nggak berani. Begitu tuh ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau perempuan disuruh sama suaminya nggak mau, dosa. Tapi kalau sebaliknya nggak wajib, suami nurut sama iya nggak wajib gitu. Tuh. Lah enggak. Ya karena ngajarnya di ibu-ibu ya berat sebelah. Di dalam itu yang untuk nikah tuh dibacain tuh ini itu yang wajiban kalau nggak ngasih ini maka gini. Nah, itu kan nafkah. Yang wajib gue ngasih nafkah. Nafkah itu ngasih makan tuh. Gitu. Enggak lah, itu bukan nafkah namanya. Itu ya, itu bukan nafkah. Nafkah itu ngasih makan. Kita itu nafkah, ngasih jajan, ngasih beliin pakaian untuk nafkah namanya. Gitu. Gitu tuh ya. Jadi yang wajib itu nafkah. Nafkah itu yang ngasih sehari. Kalau yang kaya 1 mud. Hah? Lagi dibahas. Begitu tuh. Yang wajib tuh ngasih makan, ngasih beras. Pagi-pagi itu, nih, tuh nafkah saya tuh ngasih beras. Madzhab Syafi'i ngasihnya beras setiap pagi, setiap fajar. Nih tuh kanannya tuh lauknya itu tiap hari. Iya, tapi itu bukan wajib, tapi bukan satu kewajiban, ya. Kan satu kewajiban. Tuh.
nggak jadi kewajiban. Begitu tuh ya. Bukan jadi yang wajib itu ngasih kan tuh ya, tuh wajib ngasih jajan. Islam itu adil apa enggak tuh kalau gitu? Ya adil. Kira-kira gitu. Adil. Laki-laki boleh, kira-kira boleh gitu. Iya, adil lah. Kan dikasih makan. Itu kebijakan namanya, bukan kewajiban. Itu namanya kebijakan, bukan kewajiban. Kebijakan. Yang wajibnya tadi ngasih nafkah aja ya. Begitu. Beras. Kalau madzhab Syafi'i itu beras pagi-pagi. Kalau di madzhab lain boleh diganti beras. Diganti tuh. Ya. Beras sama enggak? Beras sama apa? Sama lauk lah. Sama ikan asin, sama sambal. Gitu. Begitu tuh. Setahun 2 kali. 2 kali pakaian harus ganti. Maksudnya harus ganti, harus dibelikan 2 pasal. Kalau di sana kan 2 musim. Musim panas, kasih pakaian musim panas, musim dingin, kasih pakaian musim. Oh, semuanya tuh. Makanya itu yang wajibnya. Itu yang wajibnya begitu tuh ya, nafkah tuh. Gitu. Selain itu yang enggak. Tuh. Terus kalau nyuci segala macam itu nggak wajib. Tuh, nih saya sebut nggak wajib perempuan. Yang nggak wajib perempuan, nggak wajib nyuci. Nggak masak. Yang nyuci, yang masak. Terus yang netein juga nggak wajib, istri netein anaknya. Iya, harus bayar sebenarnya. Kalau di Arab, dibayar. Tapi kan orang kita kan alhamdulillah saling mengerti, saling pengertian. Suaminya nggak bisa nyuci, dicuciin. Ya, suaminya nggak bisa masak, dimasakin. Nggak bisa nyapu. Tuh kerjasama gitu ya. Suaminya yang mau nyuci sendiri, kita nggak dosa kan? Yang enggak. Iya, kalau suaminya nggak bisa nyuci, nanti pakaiannya. Enggak, ini mah suami saya yang nyuci, saya mah sudah bersih. Memang aslinya begitu. Begitu tuh. Emang aslinya begitu, nggak wajib masak, nggak wajib. Begitu tuh ya. Cuma hebat.